pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik bagi banyak orang, terutama di era digitalisasi ini. Salah satunya itu adalah PT Sariguna Primatirta Tbk atau yang biasa kita kenal Cleo. Dalam mengambil keputusan, analisis teknikal dan fundamental menjadi dua pendekatan umum bagi pemula. Analisis teknikal adalah analisis yang berfokus pada pola harga dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi tren. Analisis fundamental yaitu analisis yang menentukan nilai intrinsik suatu saham dengan menganalisis laporan keuangan. Pada profil perusahaan Cleo, perusahaan ini bergerak pada industri minuman, terkhusus pada air mineral kemasan, dan didirikan pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Tangerang, serta telah mencatat sahamnya di BEI pada tahun 2017. Untuk kinerja keuangannya, pendapatannya mengalami peningkatan 52,56%. Kemudian laba bersih juga mengalami peningkatan 49,53%. Untuk EPS-nya juga mengalami peningkatan sebesar 49,53%. Pada ROE-nya juga mengalami peningkatan 5,39 poin. Pada DER menunjukkan penurunan pada utang dan stabilitas keuangan meningkat. Untuk NPM menunjukkan efisiensi operasional yang sedikit menurun. Di sini saya sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan tentang kondisi industri, prospek, dan rekomendasi mengenai perusahaan PT Sariguna Primatirta Tbk ini, atau perusahaan yang mengeluarkan produk air minum kemasan seperti Cleo. Nah, terdapat beberapa hal tentang kondisi industri perusahaan mereka. Yang pertama itu mengenai pertumbuhan industri. Industri AMDK atau industri air minum dalam kemasan Indonesia terus bertumbuh seiring jalannya waktu karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya untuk mengkonsumsi air minum. Lalu yang kedua itu tren konsumsi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya masyarakat itu mulai sadar akan kesehatan sehingga mereka mulai memprioritaskan kesehatan. Maka dari itu, permintaan air minum dalam kemasan terus meningkat seiring jalannya waktu. Lalu yang ketiga itu mengenai persaingan. Banyak perusahaan lainnya juga mengeluarkan air minum dalam kemasan, maka mereka sangat kompetitif dalam hal ini. Untuk bersaing dengan mereka, Cleo itu terus memperluas jangkauan pasarnya dan terus membuat inovasi baru. Lalu yang keempat itu mengenai tantangan industri. Dalam poin ini terdapat beberapa hal seperti biaya produksi, persaingan harga, regulasi. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang biaya produksi. Fluktuasi harga bahan baku dan biaya logistik dapat mempengaruhi margin keuntungan. Lalu yang kedua itu kan tentang persaingan harga. Persaingan harga yang ketat di industri air minum dalam kemasan ini sering kali memicu perang harga yang dapat menekan margin keuntungannya. Lalu yang ketiga itu mengenai regulasi. Regulasi perusahaan harus memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang ketat, sehingga hal ini dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu yang terakhir itu mengenai peluang industri. Nah, dalam hal ini terdapat seperti ekspansi pasar, inovasi produk, dan e-commerce. Ekspansi pasar itu seperti potensi pertumbuhan di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan baik. Jadi kayak daerah-daerah terpencil, Cleo ini juga memasukkan barang mereka ke daerah tersebut. Lalu inovasi produk seperti mengembangkan produk baru seperti air minum dengan tambahan mineral atau rasa sehingga dapat menarik perhatian pembeli atau masyarakat. Lalu yang ketiga itu tentang e-commerce. Penjualan melalui sosial, platform online dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prospek serta rekomendasi. Prospek perusahaan itu Cleo memiliki prospek yang baik dengan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat. Peningkatan ROE dan DER menunjukkan manajemen keuangan yang baik. Namun, PER yang tinggi, seperti yang sudah kami dapatkan sebelumnya dengan nilai 54,49 kali, menunjukkan bahwa saham mungkin sudah overvalue, sehingga investor perlu berhati-hati. Lalu selanjutnya itu mengenai rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan itu seperti kalau misalnya investor jangka panjang, Cleo itu bisa menjadi pilihan yang menarik. Karena apa? Karena pertumbuhan laba dan stabilitas industri AMDK, air minum dalam kemasan. Lalu kalau misalnya investor dalam jangka pendek, kita tuh perlu memperhatikan yang namanya valuasi saham yang sudah tinggi dan potensi koreksi harga. Dan resikonya apa sih? Resikonya itu seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan ketat di industri. Air minum dalam kemasan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis kami terhadap PT Sariguna Primatirta atau kode sahamnya Cleo. Pertama saya akan menjelaskan tentang analisis teknikalnya. Di sini sudah ada chart dari PT Sariguna Primatirta atau Cleo. Kita bisa lihat kalau saham Cleo mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2024 hingga 2025 awal sebesar 165%. Di sini saya juga menggunakan indikator bantuan yaitu exponential moving average atau EMA. Kita bisa tahu kalau harga saham di atas garis EMA itu berarti harganya sahamnya sedang berada di tren yang bullish. Sedangkan jika harganya di bawah EMA berarti sahamnya sedang berada di tren yang bearish. Nah, kita bisa lihat kalau saham Cleo ternyata sedang mengalami penurunan yang cukup tajam hingga menembus area 50 bahkan sempat menembus area 100. Ini bisa diartikan kalau saham Cleo mulai
mengalami pelemahan tren dari yang bullish ke bearish. Di sini kami juga menggunakan dua indikator bantuan lainnya, yaitu RSI dan juga MACD. Di sini sudah ada chart weekly dari saham Clio menggunakan indikator RSI. Kita bisa lihat RSI-nya sudah mengalami penurunan dari area overbought setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini juga kami temukan adanya bearish divergence, atau gampangnya adalah di chart dia membentuk harga higher high, tapi di indikatornya malah kebalikannya membentuk higher low. Artinya saham Clio ini bisa mengalami perubahan tren dari bullish ke bearish. Di sini di MACD-nya kita juga bisa melihat adanya bearish divergence juga, dan terjadinya dead cross atau garis birunya menembus atau menyilang dari garis kuningnya. Analisis fundamental kuartal 3 2024. Total equity adalah sejumlah 1,790 triliun sekian. Book value per share adalah 1,790 triliun sekian dibagi 12 miliar sama dengan 149,22. PBV sama dengan 1000 dibagi 149,22 sama dengan 6,70 kali. Analisis PBV menurun dari 7,15 kali di kuartal 2 menjadi 6,70 kali di kuartal 3. Menunjukkan bahwa nilai pasar saham relatif terhadap nilai bukunya menurun. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan ekuitas atau penurunan harga saham. DER atau Debt to Equity Ratio adalah mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai asetnya. Rumus DER yaitu total liabilitas dibagi total equity. Interpretasi DER yang tinggi menunjukkan risiko finansial yang lebih tinggi. Kuartal 2 2024 total liabilitas sejumlah 787 miliar sekian dan total equity adalah 1,679 triliun sekian. DER adalah 787 miliar sekian dibagi 1,679 triliun sekian sama dengan 0,47 kali. Kemudian kuartal 3 2024 total liabilitas sejumlah 809 miliar sekian dan total equity adalah 1,790 triliun sekian. DER sejumlah 809 miliar dibagi 1,790 triliun sekian sama dengan 0,45 kali. Analisis DER menurun dari 0,47 kali di kuartal 2 menjadi 0,45 di kuartal 3, menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada hutang dan meningkatkan ekuitas. Ini adalah tanda positif karena risiko finansial perusahaan menurun. Kemudian NPM atau Net Profit Margin mengukur seberapa efisien perusahaan mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Rumus NPM yaitu laba bersih dibagi pendapatan. Interpretasi NPM yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Kuartal 2 2024 laba bersih yaitu 225 miliar sekian dan pendapatan 1,296 triliun sekian. NPM 225 miliar sekian dibagi 1,296 triliun sama dengan 17,36%. Di kuartal 3 2024 laba bersih yaitu 336 miliar sekian dan pendapatan adalah 1,977 triliun sekian. NPM 336 miliar sekian dibagi 1,977 triliun sekian, hasilnya adalah 17,01%. Analisis NPM sedikit menurun dari 17,36% di kuartal 2 menjadi 17,01% di kuartal 3, menunjukkan bahwa meskipun laba bersih meningkat, efisiensi operasional sedikit menurun. Kemudian di ROE atau Return of Equity mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi total equity. Interpretasi ROE yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang baik. Di kuartal 2 2024 laba bersih adalah 225 miliar sekian dan total equity adalah 1,679 triliun sekian. ROE 225 miliar sekian dibagi 1,679 triliun sekian yang hasilnya 13,40%. Di kuartal 3 2024, laba bersih adalah 336 miliar sekian dan total equity adalah 1,760 triliun sekian. ROE 336 miliar sekian dibagi 1,790 triliun sekian sama dengan 18,79%. Analisis fundamental selanjutnya adalah growth rate. Growth rate digunakan untuk mengukur pertumbuhan laba bersih dari periode ke periode. Dengan rumus laba bersih kuartal ketiga dikurangi laba bersih kuartal kedua dibagi laba bersih kuartal kedua. Dengan interpretasi growth rate yang positif menunjukkan peningkatan laba. Jadi di sini PT Sariguna Prima Tirta Tbk menunjukkan pertumbuhan kinerja yang kuat. Dengan
laba bersih meningkat 49,53% dari kuartal pertama, dari kuartal kedua ke kuartal ketiga. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, Clio menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan laba bersih naik 49,53% dan laba per saham atau EPS meningkat, namun ada sedikit penurunan dalam profitabilitas. Juga valuasi sahamnya tinggi yang menandakan mungkin sudah terlalu mahal. Secara teknikal, harga mendekati level support 816. Untuk investor jangka pendek, ini bisa jadi kesempatan untuk membeli di dekat level tersebut dengan target profit di 900 sampai 950. Tetapi jika harga jatuh di bawah 816, disarankan untuk menjual untuk menghindari resiko kerugian. Untuk investasi jangka panjangnya, lebih baik menunggu harga turun lebih jauh atau cari sinyal positif sebelum membeli.